Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya ke Masjid At-Taqwa dan juga dijamin oleh Allah duduknya di masjid. Ini bukan langkah dari ruang kerja loh, langkah dari rumah masing-masing, bukan dari ruang kerja. Sebagaimana Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafirulahu. Langkah kaki yang dijalankan ke masjid atau musola di mana tempat sholat dan niat ibadah, satu langkahnya Allah berikan rahmat yang dilipatkan, dan duduknya dijamin Allah duduk di masjid jaminan mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah, ini salah satu nikmat dari berislam. Semoga kita senantiasa mensyukuri di setiap nikmat, supaya nikmat-nikmat ini ditambahkan oleh Allah sebagaimana janjinya, wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum. Maka setiap kita mensyukuri nikmat, Allah bermaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga bisa optimal di dalam meneladani beliau sehingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Sekarang tanggal berapa? 3 opo? Safar. Ya, tanggal Safar. Ada apa dengan bulan Safar ini? Ini bulan urutan kedua di dalam kalender Hijriah. Yang pertama Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Oh, apa lek mari ngono? Rabiul Akhir, apal kabar. Terus gitu? Nah, enggak mau di mana? Jumadil Awal. Oh, apal. Jumadil Akhir, gitu. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya sebisanya kita hafal loh kalender ini, karena ini ketetapan Allah di surat 936. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agamaku yang lurus dalam surat 936. Jumlah bulan di sisi Allah, inna iddatas suhuri indallahi asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Jumlah bulan itu 12 yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bulan Safar ini dalam masalah masyarakat Arab Jahiliyah itu disebut kosong atau nol, Safar. Kenapa? Karena banyak yang bepergian, banyak yang keluar rumah bepergian sehingga namanya Safar, bulannya Safar. Kata Safar sendiri bepergian, sebab masyarakat Arab kuno kalau bulan kedua ini
bulan Safar, semua pergi keluar dari rumah sehingga kosong. Karena mereka mempercayai nanti ada bencana gitu. Makanya mereka keluar pergi menghindari bencana. Nah inilah yang paling dibenci Allah. Makanya Allah katakan di surat 936 tadi, wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu analoha ma'al muttaqin. Perangi orang musyrik itu sekalian karena mereka senantiasa memerangi kalian. Nah, kalau zaman sekarang meranginya bukan pakai senjata, bukan pakai pedang, tombak ya, tapi pakai dakwah. Menyampaikan kebenaran ya. Dakwah bilhal, bilhaq itu caranya sekarang ini. Dalam surat 12 Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ana mani basiratim manit taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Muhammad katakan, ini loh jalan yang benar, jalan yang datang dari Allah. Aku kata Rasulullah dan semua pengikutku, berarti kita semua ini mengajak pada jalan hujah Allah yang benar, dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Tuh bulan ini, bulan Safar ini di masyarakat Arab itu bulan naas, bulan apes, makanya keluar semua. Terus percaya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan la musyrikina wala tadayur wala muqatil. Tidak boleh ada kesirikan, kemusyrikan. Tidak boleh tadayur. Apa tadayur itu? Tadayur itu percaya. Di sana itu ada burung di Arab itu. Kalau burungnya terbang keluar dari kanan, oh berarti keuntungan atau kebaikan. Tapi kalau dia pagi hari buka pintu, burungnya dari kiri, naas. Tidak boleh percaya. Iya nek wayang kulit. Wayang kulit itu dalangnya. Kalau keluar dari kanan kebaikan, Pendowo, Ngastino itu kanan. Tapi kalau golongan angkara murka, Dosomuko, Betara Kala ini dari kiri semua. Itu kalau wayang kulit. Nah kita nggak boleh mempercayai hal itu. Kalaupun masa hidup kita dulu pernah sirik, musyrik, tekek sampai dihitung kok. Teke untung, teke rugi, teke untung, teke rugi, kok gak ditutup norek teke kira. Iya apa? Pernah begitu mungkin. Masih pernah percaya. Apalagi kalau maghrib ada tahu manuk dares kan? Orang Jawa bilang manuk dares. Cek. Wih, sopo kate mati. Nah, terus tonggone dihitung. Kira-kira sopo sing nganti dijo? Gak diwedi. Ya, mentokno tanggane sapa sing kira-kira ati dijupuk ini semane. Sing tuwek-tuwek sapa? Ndak boleh. Benci Allah. Hal-hal semacam ini, syirik, musyrik, ini ancamannya luar biasa. Allah letakkan di surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa, selain itu bagi yang dikehendaki. Maka menyekutukan Allah itu dosa paling besar. Makanya sampai diajarkan sama Allah memberikan contoh dalam surat 31. Surat apa itu? Surat Luqman. Sampai dikasih contoh. Apa contohnya? Surat 31 ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perhatikan bagaimana Luqman ketika memberi pembelajaran kepada anaknya. Apa pembelajaran pertama? Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik, musyrik. Itu ajaran pertama. Karena menyekutukan Allah ini dosa paling besar. Dalam ayat ini tuh yang disebut Pak Luqman atau Bu Luqman? Ayat tadi loh, itu Pak Luqman atau Bu Luqman? Nah, berarti tugas mendidik anak adalah tugas suami, bapak. Mencari nafkah tugas bapak. Kemudian Rasul bersabda,
baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Saya nanya, surga itu rapi atau kemproh? Rapi bersih. Imamnya rumah tangga siapa? Bapak. Berarti yang tanggung jawab nyapu ngepel rumah adalah bapak. Ya, perhatikan. Nyapu bersih-bersih rumah tugas bapak. Mencari nafkah tugas bapak. Mencari nafkah tugas bapak. Ibu-ibu dengar ya. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Ewang ngono bojomu ya. Nek cuma wis nyapu Mas, wis ngepel wis mbah-mbah neraka insyaallah. Karena Rasul bersabda, wa atau ajaujaha tatlu ababil jannah. Siapa yang membantu tugas suaminya sebagai istri soleh membantu tugas suaminya, dipersilakan Allah masuk pintu surga manapun. Tapi nek kadek wis ubah-ubah Mas, wis nyapu, wis ngepel, mlebu neraka insyaallah. Tiwas tak catet jare iki mau tugasnya suami kabeh. Jebule pancet ubah-ubah dhewe, istriku dhewe. Nah saudara-saudaraku, maka Islam memberikan pembelajaran yang luar biasa. Gak ada bulan-bulan naas, gak ada bulan-bulan yang ini. Kalaupun dulu kita pernah begitu misalnya, apa yang perlu kita lakukan? Cukup tobat sudah. Jadi kalau sudah, wah saya dulu pernah seperti itu gimana? Dulu kan gak tahu ilmunya. Loh enak loh Islam itu. Kalau belum tahu ilmunya, diampuni sama Allah. Al-Baqarah 286. La yukallifu nafsan ila wus'aha. Allah tidak membebani melebihi batas kemampuan hambanya. Memang gak mampu waktu itu, ilmunya belum. Ya tidak apa-apa. Tapi kita tetap perlu bertobat. Karena ada perintahnya tobat itu di surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asarobukum yikafi'akum min sayiatikum yadkulul jannata tajri min tahtiyal anhar. Maka wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murni tobat. Niscaya Allah akan mengampuni dan menghapus dosa kesalahan dan memasukkan ke dalam surga-surganya yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itu tobat saja. Nah, nanti kalau kita tobat keuntungannya banyak. Apa yang kita tobatkan tadi sama Allah langsung dihapus. Surat 66 ayat 8. Malah lebih enak lagi kalau kita tobat, dosa kesalahan kita dipindahkan kepada kebaikan. Ini Allah letakkan di surat 25, surat Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa amana amilan soliha yubadilau sayiatihim hasanah. Tuh, kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka dosa dan kejahatannya aku ganti dalam kebaikan. Loh, kurang enak apa? Misalnya istri suka nyelotet uang suami misalnya, terus ditobatkan hari ini, maka catatan nyelotet uang suami sejak menikah sampai hari ini dipindah pada kebaikan. Loh, kurang enak apa? Saya dulu 30 tahun nyembah patung ya, gereja nyalano lilin, 30 tahun dosa saya dalam kesirikan, kemusyrikan. Begitu saya pindah bertobat, nol, dosa 30 tahun dipindah. Makanya enak kafir duluan. Tapi coba tiru, iya yo, enak yo, nyoba kafir telung dino, tapi cek duit dosa gede lo dipindah. Pas pindah keserempet mati, loh tambah nyenyek tun bro. Kenapa? Mati di kondisi kafir, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Neraka tempatnya kekal di dalamnya. Maka tobat saja. Dan orang tobat itu janji Allah luar biasa, pasti masuk surga orang bertobat. Ini Allah letakkan di surat 19. Itu surat Maryam di ayat 60. Maka Allah berfirman, ilaman taba wa amana amilan soliha faulaika yadkhulunal jannah wala yatnamuna sayi'ah. Kecuali hambaku yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebaikan,
maka mereka itu akan masuk surga, tidak perlu mampir neraka, tidak perlu dirugikan, tidak perlu didolimi. Loh, kurang enak apa? Jadi kalau kita dulu masih percaya bulan-bulan naas, bulan apes, bulan ini, tobatkan semua, maka kebaikan yang akan kita dapat. Janji Allah, orang-orang yang tobat tadi dosanya dipindah kebaikan, dosa dan kesalahannya dihapus, kemudian dimasukkan surga. Nah, mudah-mudahan keutamaan bulan Safar ini menjadikan kita justru memerangi kesyirikan, kemusyrikan, bertobat apabila kita pernah melakukan seperti itu, dan beramal soleh ke depan sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Dah 15 menit ke depan maksimal. Saya tawarkan, siapa yang mau nambah materi silakan duduk sini, saya tak duduk sana. Atau ada yang mau didiskusikan silakan, di luar tema juga boleh. Nah, kalau tak tutup. Tidak ada, cukup. Alhamdulillah. Ya udah, ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.